Assalamualaikum teman-teman, masih berjumpa lagi di channelnya Tepo Tenor. Punya desain eksklusif dengan motif sendiri, siapa sih yang nggak mau? Apalagi dibuat dengan kerajinan tenun ikat. Nah, mungkin dari beberapa kalian juga memiliki motif khas sendiri atau desain motif sendiri, namun bingung nih, bagaimana sih cara merealisasikan motif yang kalian desain atau motif kalian sendiri ini dikreasikan menjadi tenun ikat. Pasti dari kalian juga memiliki ketakutan seperti motifnya tidak sesuai atau warnanya tidak sesuai atau bahkan kualitas kain yang diinginkan tidak sesuai. Nah, kalian bisa ceritakan nih keinginan kalian untuk membuat custom motif di Tepo Tenun. Nah, untuk perbincangan pada kali ini saya mau membahas tentang custom motif tenun ikat. Wah, pasti seru kan? Seperti apa sih proses pembuatan kain tenun ikat dengan custom motif sesuai dengan pesanan-pesanan pelanggan. Untuk kali ini kita ada video tahapan-tahapan proses membuat kain tenun custom motif sesuai dengan keinginan kalian. Nah, simak video selengkapnya agar kalian tahu proses pembuatan kain tenun dengan custom motif yang kalian inginkan. Ini kita ada contoh pesanan pelanggan custom motif dari Jakarta untuk bed linen. Ini untuk motifnya pesanan dari pelanggan sendiri. Jadi pelanggan memberi contoh motif ke kita, lalu kita proses untuk membuat tenun ikatnya. Untuk permintaan pelanggan, untuk yang custom motif ini adalah ukuran 260 cm untuk panjangnya dan lebarnya sekitar 50 cm. Yuk kita simak video proses pembuatan kain tenun ikat dengan custom motif sesuai dengan permintaan pelanggan. Pertama ini membuat pola motif. Pola motif ini juga sering disebut dengan cetakan atau mal. Sebelum kain tenun ini dibuat, kita harus membuat cetakan motif yang diinginkan dengan cara menghitung ukuran motif yang diinginkan. Setelah motif ini dihitung, maka selanjutnya dihitung benang yang dibutuhkan. Jadi jika motif ini sudah siap, sudah dihitung pula jumlah benangnya, maka selanjutnya motif ini akan diterapkan pada selembar kertas putih dengan menggambar pola motifnya. Setelah pola motif ini digambar pada kertas putih, maka selanjutnya motif ini akan dicetak pada mika. Mika ini berbentuk transparan dengan cara membuat lubang pada pola-pola motifnya. Ini nanti berfungsi untuk membuat pola motif pada benang. Setelah pola motifnya siap, maka tahap selanjutnya adalah ngeteng. Proses ngeteng adalah proses mengatur dan menggulung benang untuk menenun kain sesuai dengan motif yang diinginkan dengan cara memutar pelangkan. Nah, putaran ini dilakukan sebanyak jumlah yang diinginkan. Contohnya untuk bed linen ini pelanggan meminta 70 potong, maka untuk memutar pelangkan ini adalah sebanyak 70 kali. Di proses ini juga menghitung jumlah benang karena ini akan menentukan kualitas kain tenun yang kita produksi. Jika jumlah benangnya lebih banyak, maka kualitas yang dibuat kain tenun tersebut premium dan lebih bagus, seperti pesanan pelanggan yang satu ini. Nah, proses selanjutnya setelah ngeteng benang adalah ngemal. Proses ngemal ini dilakukan dengan cara pola motif yang sudah dibuat pertama tadi diletakkan di atas benang pelangkan. Selanjutnya dioles dengan tinta. Fungsi ngemal ini adalah agar lebih mudah saat proses menali atau proses mengikat motifnya. Setelah proses ngemal ini selesai, maka proses selanjutnya adalah menali atau mengikat motifnya. Nah, proses inilah yang disebut dengan proses tenun ikat karena motifnya ini akan diikat. Nah, ikatan ini juga yang menentukan motif ini akan terlihat bagus atau tidak. Karena jika saat menalinya ini lebih kencang dan tidak kendor, maka saat pewarnaan nanti tidak masuk ke dalam motif tersebut. Nah, setelah proses menali ini adalah proses menter. Proses menter ini disebut dengan proses pewarnaan. Menter ini juga dilakukan dengan cara manual, dengan tenaga manusia. Untuk takarannya sendiri kita masih menggunakan takaran manual. Proses pewarnaan ini juga nggak hanya dilakukan satu kali aja, bisa sampai 2 atau 3 kali pencelupan agar semua warnanya masuk dan meresap pada benang. Ini dilakukan agar kualitas kain tenunnya terlihat lebih bagus dan warnanya rata, tidak ada belang. Setelah pewarnaan, tahap selanjutnya benang ini akan dijemur
Dan setelah dijemur, benang ini akan dibatil. Dibatil ini adalah benang raffia motifnya. Jadi setelah diwarnain tadi, motifnya akan terlihat dengan cara dikupas atau dibatil. Nah, untuk mengupas tali raffia ini, dari tahun ke tahun kita mengalami perubahan. Dari yang pertama menggunakan gunting atau pisau, sekarang lebih modern dengan cara menggunakan solder. Untuk penggunaan solder sendiri juga harus hati-hati, karena solder ini sangat panas dan jika terkena benang, nanti benangnya bisa putus. Ini yang akan menyebabkan motifnya nanti bisa rusak. Jadi, untuk membatil ini dilakukan dengan cara hati-hati dan sangat telaten. Nah, setelah proses batil tadi, proses selanjutnya adalah ngebung. Nah, seperti yang kalian tahu di video-video sebelumnya, proses ngebung ini untuk motifnya sudah sangat terlihat jelas. Dengan cara menata dari helai ke helai benang agar motifnya tertata rapi. Nah, proses ini setelah ditata rapi, benangnya akan digulung di alat boom. Dan nantinya boom ini akan dipindahkan ke alat tenun. Untuk proses selanjutnya adalah proses nyucuk. Nah, proses nyucuk ini dilakukan 2 orang. Jadi berada di bagian kanan dan bagian kiri. Proses ini juga dilakukan manual dengan cara benang yang sudah berada di alat boom tadi dimasukkan ke alat yang namanya gun. Ini berfungsi untuk menata motif agar motifnya rapi saat ditenun. Nah, proses nyucuk ini di sisi lain sebagai pemberi umpan dan di sisi lainnya sebagai penerima umpan. Ini dilakukan 2 orang dengan sangat teliti dan hati-hati. Setelah proses cucuk, setelah proses benang dimasukkan ke alat gun, selanjutnya adalah proses menenun. Nah, proses menenun ini adalah proses terakhir dari pembuatan kain tenun ikat. Kain tenun ini ditenun menggunakan alat tenun bukan mesin dan dijalankan oleh tenaga manusia. Proses menenun ini dilakukan dengan cara memberikan umpan dan pakan yang dimasukkan ke dalam teropong yang selanjutnya diproses untuk menenun. Nah, itulah beberapa tahapan untuk proses pembuatan tenun ikat custom motif. Nah, jika kalian memiliki motif eksklusif dan ingin dikreasikan menjadi tenun ikat, kalian bisa langsung hubungi admin toko tenun di akan ada banyak informasi tentang proses pembuatan kain tenun ikat dengan custom motif sendiri. Sekian untuk perjumpaan pada kali ini. Jangan lupa like and subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi video terbaru dari Toko Tenun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.